Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal jumu'ata lil mu'minin linakuna minadz dzakirin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat kali ini 28 November tahun 2025, di antara orang-orang yang berkehidupan pada hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat, maka respon tercepat, respon terbaik dari kita atas panggilan Allah Subhanahu wa taala ini adalah fas'au ila dzikrillah. Bersegera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan semua urusan kita. Tinggalkan urusan jual beli, tinggalkan semua pekerjaan kita demi menunaikan panggilan Allah ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi aktivitas kita berkumpul di masjid ini, kita sholat Jumat kali ini adalah merupakan panggilan Allah yang ini lebih baik daripada semua aktivitas yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Jumat kali ini menjadi Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat lainnya. Di antara sholat Jumat yang pernah kita lakukan, semoga sholat Jumat kali ini adalah sholat Jumat terbaik yang mampu meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah sebaik-baik bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang tersambung kepada Abu Hurairah, di sana Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Kata beliau, al-mu'minu qawiyyun khairum
wa ahabbu ilallah minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan kekuatan itu semua difokuskan dalam rangka kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan-kebaikan itu, semua kekuatan yang kita miliki itu diarahkan, difokuskan dalam rangka berbuat kebaikan di muka bumi ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa ada 3 kekuatan yang harus kita miliki. Dan kekuatan yang pertama, kekuatan yang utama adalah yang pertama, kekuatan spiritual. Karena itulah para pendiri bangsa kita sepakat untuk mencantumkan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena dari ketuhanan yang Maha Esa itulah negara ini didirikan. Atas berkat rahmat Allah, negara kita didirikan merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para pendiri bangsa, mereka sepakat dengan ini. Dan Undang-Undang Dasar juga menjamin bahwa kita punya keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan spiritual jemaah sekalian menjadi kekuatan utama kita. Karena kalau kita hanya mempunyai kekuatan lainnya tanpa kekuatan spiritual, mungkin banyak orang pintar, banyak orang pandai, bagus. Tetapi ketika mereka tidak punya kekuatan spiritual, maka korupsi merajalela. Banyak penyimpangan merajalela di muka bumi ini. Anak-anak muda kita banyak yang minuman keras, tercandu narkoba dan sebagainya, karena mereka tidak punya kekuatan spiritual. Karena itu para pendiri bangsa ini sepakat bahwa kekuatan yang pertama dibangun di muka bumi Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kekuatan pertama, kekuatan spiritual. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain insya Allah akan mengikutinya. Jamaah sekalian, bagaimana Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quranul Karim banyak sekali contoh dari para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana istri Imran, beliau bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya menjadi seorang yang muharraran, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan dan diberikan keturunan namanya Maryam. Maryam yang sehari-harinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah doa ibunya, istri Imran. Bukan nabi, bukan rasul di antara 25 rasul, tetapi Allah mengangkat keluarga Imran menjadi keluarga yang terbaik di antara keluarga-keluarga lainnya di muka bumi ini. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran di antara manusia di muka bumi ini. Itulah contoh mereka yang punya hubungan spiritual yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun dikabulkan doanya ketika beliau masih berdiri dalam salatnya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan keturunan namanya Yahya. Dan yang memberikan nama Yahya pun Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Itu berkah kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kekuatannya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka beliau diberikan kekuatan, diberi perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali Ka'bah yang telah runtuh ketika banjir Nabi Nuh alaihissalam, dan beliau dikenang sampai hari ini dengan adanya ritual haji di Mekah Al-Mukarramah. Mereka sudah menjadi contoh teladan untuk kita bagaimana sosok orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berhasil, bukan hanya berhasil di dunia, tetapi keberhasilan mereka adalah keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tingkatkan hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." Orang-orang yang bertakwa, mereka berada dalam surga. Di antaranya siapa mereka yang berada dalam surga? Mereka orang-orang yang bertakwa dalam surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan hubungan kita dengan Allah, salah satunya dengan berzikir. Kekuatan zikir ini menjadi barometer kehidupan kita. Zikir. Jenderal Sudirman, mereka berjuang dan mereka kekuatan zikirnya luar biasa. Dan para pahlawan yang lain, kekuatan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, para ulama sepakat kekuatan selain kekuatan spiritual adalah kekuatan intelektual. Orang yang soleh bagus, banyak berzikir kepada Allah bagus, tetapi ketika mereka tidak punya kekuatan intelektual, mereka bisa dibodohi oleh orang-orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar," dan pada silih bergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ini artinya kita harus mampu memanfaatkan potensi pemikiran kita untuk berpikir bagaimana bumi ini bisa potensi bumi ini bisa diolah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat ini. Kita harus mampu berpikir. Para ahli, mereka bisa membangun. Kita bagus jadi insinyur, jadi ahli teknik, ahli ekonomi dan sebagainya. Mereka adalah orang yang dibutuhkan di muka bumi. Tapi ingat, yang pertama tadi, kekuatan spiritual harus menunjang kekuatan intelektual ini. Kalau kita hanya mempunyai kekuatan intelektual tapi tidak punya kekuatan spiritual, maka kita bisa membodohi orang lain, bisa mendolimi kepada orang lain. Kalau kita hanya punya kekuatan spiritual saja tanpa kekuatan intelektual, maka kita juga bisa dibodohin oleh orang lain. Oleh karena itu, pertama kekuatan spiritual dan yang kedua kekuatan intelektual ini harus kita miliki.
Maka kata Nabi, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ketiga adalah kekuatan fisik. Kita kekuatan spiritual bagus, kekuatan intelektual bagus, tapi kekuatan fisik kita tidak ada, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas berinovasi dari kekuatan spiritual dan intelektual tadi. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau fisik kita lemah? Kita tidak punya kekuatan, kita sakit-sakitan. Hanya bergeser dikit sudah sakit. Sudah tidak punya kekuatan. Maka karena itu kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau juga senantiasa berolahraga. Kita lihat dalam sejarah, beliau berlomba berlari bersama istrinya. Sekali beliau kalah, dan sekali beliau menjadi menang. Ini membina keharmonisan rumah tangga sekaligus membina kebugaran fisiknya. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bisa tidak pernah terlambat sholat subuhnya kalau fisiknya lemah? Bagaimana para sahabat Nabi mereka bisa mengatur pemerintahan kalau fisiknya lemah? Karena itu jemaah sekalian, kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, dan kekuatan fisik kita harus kita jaga, harus kita miliki, sehingga menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para pendiri bangsa kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan salat Jumat kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia ini menjadi negeri yang makmur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana
Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Filistin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.